kalian kamu teman-teman di sini nyari pacar atau nyari calon istri atau suami, tapi jangan pakai skill buaya lah. Kamu cantik banget hari ini. Apa tuh kok kamu cantik sih gitu. Ya, please ya kalau nggak mau orang mana nah boleh lah ya saling DM aja langsung ya. Ya, nggak apa-apa. DM aja langsung, jangan langsung on the spot di tempat meeting chat, oke? Ya, buaya banget ya. Ya oke. Udah kahut dari tadi. Ya, intinya kalau teman-teman pengen cari manusia-manusia pengen cari manusia-manusia. Aduh, Mindi ngebul wae. Oke, aku telat. Nggak apa-apa. Link Kahoot sudah ya. Sudah Anda kemana saja. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen cari pacar atau cari calon suami istri di sini, silahkan mangga ya, monggo. Dicari aja lewat sini ada beberapa ratus manusia. Silahkan dicari ya. Saya tidak melarang kok. Link Kahoot nggak ada, udah selesai tuh ya. Oke, kita langsung saja bersama Kak Putri untuk di malam hari ini. Putrinya Putri siapa? Putri RI. Ya, kita akan langsung mulai saja bersama Kak Putri. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suaraku masuk? Suaranya masuk ya. Nah, nanti seperti biasa, kalau suaranya di tengah jalan hilang, nggak jelas, atau screen-nya yang error, silakan langsung raise hand atau langsung chat di kolomnya aja. Nah, untuk malam hari ini materi kita adalah verbal analogi, karena itu mungkin tidak terlalu banyak rumus, ataupun insya Allah tidak terlalu ribet ya. Jadi mungkin soalnya agak banyak, kalau nggak salah ada 15 soal. Semoga nanti terjawab dengan benar semua atau minimal kalian bisa menjawab 75%. Nah, oke. Sebelum kita mulai ya, biar makin lancar kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, teman-teman semua. Nah, untuk mengingatkan lagi, malam hari ini materi kita adalah verbal analogi. Jadi kalau verbal analogi, intinya tugas kita adalah mencari hubungan antar kata yang disediakan. Nah, contohnya mana? Contohnya adalah seperti ini. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Ini di sini ada kain, titik-titik. Nah, dia ketemu dengan titik-titik ketemu bangunan. Wah, ada yang tahu nggak ini jawabannya apa? Oke, ya silakan. Ini contoh dulu ya. Ini contoh dulu. Silakan boleh di-spill langsung di kolom komen aja. Wih, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Nah, kalau bisa sekaligus sama ini ya, alasannya kenapa. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa? Oke, ada yang bilang C. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah, wih, kain. Oke, ada yang bilang adalah C. Nah, mari kita lihat. Jadi, kain ketika dia diproses nanti dia bisa jadi menjadi baju. Tapi kalau batu bata ketika disatukan nanti dia akan menjadi sebuah bangunan. Nah, untuk yang kain ini nanti dia pemersatunya adalah kita bisa menggunakan benang. Kalau yang bangunan nanti kok kata. Nah, untuk si penyatunya adalah si semen. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena nanti kata hubungnya kita menggunakan diproses menjadi apa. Gitu ya. Jadi kain ketika disatukan dengan benang akan menjadi sebuah baju. Atau mungkin ya dipola dan lain-lain. Tapi kalau bata disatukan dengan semen nanti akan menjadi bangunan. Oke, apakah aman untuk contohnya teman-teman? Aman ya? Tadi ada yang bilang, "Kak, jadi 14 soal dong." Enggak, nanti tetap 15 soal. Jadi kalau nggak salah ini harusnya total 16. Nah, kalau misal sudah aman, kira-kira berapa detik? Oke, boleh request berapa detik untuk soal seperti ini? Ada yang bilang 20 detik, 10 detik, 40, 30 udah maksimal. Oke, untuk pertama kita pakai 30 detik dulu ya. Nah, kalau misal di 30 detik yang menjawab ini sudah lebih dari 300, maka akan kita turunkan di 25 detik. Ya, oke, apakah sudah aman? Ini 30 detik dulu ya. Aman ya?
Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, untuk pollingnya kita tunggu 5 orang yang meminta polling. Dari Hendrik, Koahra, Cisatun, Lasmaida, Kisa. Oke, kita keluarkan pollingnya. Ingat teman-teman kalau misal milih 2 kata, nah 2 katanya itu harus logik semua ya, nggak boleh hanya menghubungkannya dengan 1 kata aja, itu tidak boleh. Oke, yang benar tidak terlalu banyak tapi lumayan. Oke, ada yang udah, kita tunggu sampai 4 detik lagi. Wih, ternyata belum sampai 300 orang yang menjawab, sampai di detik 30, kita tunggu sampai 300 ya. Berapa soal? 15 Eben. Oke, kita end-kan pollingnya sekarang. Wih, nah di sini ada kata jelas dihubungkan dengan kata titik-titik. Nah, di sini ada makan dihubungkan dengan apa? Ada yang ngejawab A, ada yang ngejawab B, ada yang C, D, E. Oke, di sini yang terbanyak adalah E. Boleh dikasih alasan kenapa ngejawabnya adalah E? Wih, ada yang bilang antonim. Apakah benar? Kak, ini soal keberapa? Iya, nomor soalnya ada di ujung kanan ya. Oke. Nah, ada yang bilang ini antonimnya. Ada yang bilang apa lagi? Sebab, jelas, sebab terang, makan, sebab lapar. Boleh, pakai antonim juga boleh ya. Jelas antonimnya adalah buram, makan antonimnya adalah lapar. Atau kalau tidak jelas akan menjadi buram, kalau tidak makan akan menjadi lapar. Atau bisa jadi pakai yang ini, sebab, yaitu sesuatu bisa menjadi jelas sebab dia kok jelas? Jelas sebab buram. Maksudnya tidak jelas sebab dia buram, maka dia tidak makan sebab dia lapar gitu. Seperti itu kah? Masa tidak jelas menjadi buram, tidak makan menjadi lapar gitu ya. Oke, nah boleh pakai analogi seperti itu. Nah, jadi bisa pakai jelas menjadikan tidak buram dan makan menjadikan tidak lapar. Atau kalau misal jelas lawan kata dari buram, nah makan lawan kata dari lapar. Kak, antonimnya makan minum. Antonimnya iya kah? Bisa jadi macam-macam ya. Oke, berarti kalau misal antonim tidak logik boleh kita pakai yang pertama. Iya. Kalau misal antonim nggak tepat boleh pakai yang pertama gitu. Ya. Oke. Oke, pakainya yang apa? Mau pakai antonim atau ini? Lebih. Oke, kita pakai yang pertama aja ya. Ya udah, ini yang antonim ini tidak kita pakai. Jadi gini teman-teman, memang kalau misal di analogi kata, kadang kita bisa menganalogikannya dengan berbagai macam kata hubung. Tapi nanti kalau semisal dari 3 kemungkinan, ini yang paling logis kata hubung yang pertama, boleh pakai yang pertama. Oke, berarti fix yang antonim dia tidak terlalu kuat ya. Oke, karena yang antonim atau lawan kata dari dia tidak terlalu kuat, maka kita pakai yang ini aja. Jelas menjadikan tidak buram, makan menjadikan tidak lapar. Boleh gini? Aman? Untuk yang ini sudah oke ya? Oke, kalau cocok yang ini boleh. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, kita tidak pakai antonim ya. Bismillah pasti lolos. Oke, nomor 2, hati-hati. Oke, kita kasih 30 detik. Oh ya, tadi jawabannya, sorry. Tadi jawabannya apa tadi lupa? Yang E. Nomor 1 E. Oke, kita kasih waktu 30 detik. Masih ada 10 detik lagi, ditunggu. Oke, kita tutup pollingnya. Wih. Nah, ini kira-kira kata hubung yang tepat apa teman-teman? Ada baju, kancing. Kira-kira kata hubungnya apa? Nah, ada yang bilang barangnya ini X, terus penutupnya adalah Y. Oke, ada yang bilang ini ya. Ini kemungkinan pertama, ada yang bilang ini. Ada yang bilang barangnya X, penutupnya Y. Ada lagi?
Ada lagi nggak? Kalau misal ada yang bilang di baju ada kancingnya, nah nanti kurang tepat karena di rumah ada jendelanya juga, ada ventilasinya juga, gitu. Oke, ada yang bilang menutupi, berarti nanti kancing menutupi baju, maka apa menutupi apa. Oke, jadi misal yang lebih tepatnya boleh kita pakai kemungkinan yang pertama ya. Jadi baju ini dia bisa dibuka tutup dengan membuka kancingnya. Nah, kalau misal si rumah maka kita bisa membuka tutupnya dengan membuka si pintunya. Kalau rok sama kain dia kurang nyambung. Payung gagang dia kurang nyambung, mobil setir, laptop, keyboard juga dia kurang nyambung. Jawabannya yang berapa persen yang benar? 70%. Oke, ini kira-kira 30% kenapa kurang tepat? Ya, tolong soal yang hot. Oke, kalau yang verbal, ini sih mungkin ya coba ya nanti ada yang hot atau tidak. Apakah sudah aman? Boleh dijelaskan yang D kenapa salah? Karena di sini memang kancing terletak pada baju, keyboard terletak juga pada laptop, tapi dia secara fungsinya kurang tepat. Iya, laptop keyboard kenapa salah? Karena iya benar tadi ada yang bilang dari Dika, kalau misal laptop dia bisa dibuka tutupnya pakai password itu juga boleh. Jadi kalau misal dia hanya sekedar kancing terletak di baju, terus ada yang bilang keyboard terletak di laptop, nah pintu juga terletak di rumah. Nanti jawabannya agak ambigu, ada D dan juga E. Maka di sini lebih tepatnya kita sebagai alat membukanya itu yang mana? Yang mana kita pakai kancing baju, pintu rumah. Ya, mengingatkan sekali lagi, jadi kalau misal seperti ini, soal-soal verbal logika agak membingungkan ya, karena memang kadang terlihatnya tidak hanya satu jawaban, jadi emang harus hati-hati. Oke, kita lanjut ke nomor 3, apakah sudah aman? Aman ya, lanjut nomor berikutnya. Oke, biasanya kita tunggu 5 orang. Oke, ada 5 orang. Ini gampang banget. Waduh, ini harusnya 100% sih, ini gampang banget. Iya, ini karena gampang banget 20 detik aja kayaknya cukup ya. Kak, kapan bahas soal cerita? Nanti request di Mimin ya, supaya jadwalnya ada soal cerita. Oke, apakah sudah aman untuk kita bahas, teman-teman? Aman ya? Wih. Nah, kira-kira kata hubung yang tepat atau kalimat hubung yang tepatnya apa nih? Manakah? Ada yang bilang barangnya, terus bahan untuk hidup. Oke, ada yang bilang sumber daya. Sumber daya, sumber tenaga. Membutuhkan juga boleh. Nah, tapi kalau misal membutuhkan dia agak kurang tepat ya. Karena kalau misal laptop dia juga membutuhkan keyboard, dia juga membutuhkan untuk, eee, pengarah panelnya, terus juga dia membutuhkan layar. Jadi kalau semisal hanya membutuhkan, ini kurang tepat. Jadi kalau untuk lebih tepatnya adalah menggunakan bahan bakarnya atau sumber energinya itu apa. Jadi boleh menggunakan kalimat hubungnya adalah sumber energinya apa. Jadi laptop ini dia bisa hidup karena ada baterai. Terus si motor ini dia bisa hidup kenapa? Karena ada bensin. Misal ada yang bilang, "Kak, motor juga bisa pakai listrik." Boleh, tapi di sini kita menggunakan sesuatu yang umum. Jadi kalau yang masih umum di sini menggunakan bahan bakar bensin. Jadi jawabannya yang A. Nah, di sini yang benar 96%, kira-kira 4%-nya kenapakah masih salah? Yang salah siapa nih? Ayo. Yang salah siapa? 4% orang. Di manakah ini ada 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12 tambah 2, 14. Ada 14 yang kurang tepat. Jawabannya dia dijawab di B, C, D, E. Kepencet pasti, Kak. Kepencet ya? Oke, ya. Nggak apa-apa. Cepat kalipun, Kak, nggak sempat jawab. Ini tadi udah sekitar 30 detik. Iya, jangan cepet-cepet. Oke, nanti kira-kira kita kasih 25 detik ya. Oke, kebanyakan berarti salahnya adalah karena salah pencet. Aman. Untuk nomor 3, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah clear? Aman ya? Kalau sudah aman, kita lanjut ke soal 4. Ini gampang pakai banget.
Messi belum launching soal dah. Oke, silahkan. Wih, aduh, kenapa belum 100%? Nomor 4 gampang banget loh. Makin turun. Nih, makin turun yang benar kita tunggu sekitar 400 orang yang ngejawab ya. Hari ini kita 15 soal. Oke, kita tutup polling-nya. Wih, ini kira-kira kata atau kalimat hubungnya yang tepat apa teman-teman? Ada madu, ada lebah. Ya, ada madu, ada lebah. Yang manakah? Ada yang bilang madu berasal dari. Nah, madu berasal dari lebah. Maka nanti jawabannya adalah susu berasal dari sapi. Nah, kenapa ada yang jawab deh? Wih, yang dia kenapa nggak dijawab kan Duri juga punya si landak. Kenapa? Oke, jadi kenapa jawabannya yang susu dan sapi? Jadi madu ini dia dihasilkan oleh kok menghasilkan sih? Sorry kebalik ya ini dihasilkan. Nah, ini salah tulis. Jadi madu dihasilkan oleh lebah, maka si susu ini dihasilkan oleh si sapi. Nah, kenapa jawabannya yang susu dan sapi bukan duri sama landak? Memang sama-sama dia punyanya sendiri, tapi kalau susu dari sapi dan madu dari lebah adalah sesuatu yang memiliki manfaat untuk orang lain. Sedangkan duri pada landak ini dimanfaatkannya oleh si landak sendiri untuk alat pertahanannya si landaknya. Oke, apakah sudah aman nomor 4? Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Semoga 100%. Ini gampang banget hari ini, insya Allah gampang ya. Semoga ada yang 100%. Dari Hendrik sudah polling. Henbin Ebi Kisa, Lasmaida. Oke, silahkan dikerjakan 25 detik. Oke, kita tunggu 25 detik ya. 3, 2, 1. Aduh. Nah, kira-kira ini kata atau kalimat hubungnya apa teman-teman? Jawabannya yang A, B, C, atau D, atau E. Nah, kata hubung yang tepat adalah memiliki alat perlindungan diri berupa apa? Bukan ya, ada yang bilang menghasilkan. Nah, kalau menghasilkan kurang tepat ya. Karena kan duri ini bukan sesuatu yang dihasilkan. Karena kalau misal sesuatu yang dihasilkan, dia sesuatu yang nanti akan misal dihasilkan lagi. Tapi lebih ke alat perlindungan dirinya itu apa. Jadi yang menggunakan alat perlindungan diri adalah landak dan cumi dia menggunakan alat perlindungan diri atau pertahanan dirinya adalah si cumi. Jadi jawabannya adalah pilihan B, landak. Oke, masih ada 5% orang yang menjawab kurang tepat. Kenapakah? Ayo, kenapa ada yang ngejawab A, C, D, E? Kenapa nih? A, C, D, E, wih, ya kita husnuzonnya kepencet ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga ada yang 100%. Percayalah insya Allah hari ini kita soalnya gampang-gampang. Karena kalau yang verbal analysis insya Allah dia tidak sesusah yang sinonim ataupun antonim. Yang biasanya dia pakai bahasa baku dan juga kadang kita agak kurang familiar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Apakah sudah aman? Ada yang bilang kaktus berduri, cumi berekor. Ya, oke, silakan. Yang 3 katanya insya Allah next meet ya. Ini kita untuk pengenalan, barangkali ada yang belum familiar, kita kasih yang 2-2 dulu. Oke. Oh iya, ini kan ada yang request soal HOTS. Nah, mungkin teman-teman yang punya bank soal HOTS-nya boleh dikirim ya melalui Mince ya. Misal mau dibahas. Oh ya, tapi tolong nanti draft-nya jangan di-lock. Soalnya kadang ada yang minta dibahas soalnya tapi draft-nya di-lock. Ketika tutor mau akses nggak bisa karena lock-nya nggak dibuka-buka. Oke, sudah keluar pollingnya Messi ya. Oke, ini nanti boleh ini ya, ngechat di Mince.
Oke, apakah sudah aman? Aduh, ya. Oh ya teman-teman, ini ada yang ngejawab A, B, C, D, E. Silakan coba kalian tulis jawaban abjad kalian dan alasannya kenapa, karena ini yang benar 88%. Silakan. Ada yang bilang D disebabkan. Ini ada yang ngejawab A. Yang A kenapa, yang B kenapa, C kenapa, D kenapa, E kenapa. Ayo loh. Yang C karena oke lah ya. Nah, di sini ada banjir, ada hujan, ada gunung tinggi, lautan ikan, mutiara, kerang, gempal, goncangan, pengungsian korban. Nah, untuk kalimat hubung yang tepat yang bisa kita gunakan adalah yaitu banjir disebabkan oleh hujan yang datang secara terus-menerus, di mana bisa kita hubungkan dengan gempa ini disebabkan oleh goncangan yang datang terus-menerus. Karena kalau misalnya kita hanya menulis banjir disebabkan oleh hujan, belum tentu hujan menyebabkan banjir, kecuali kalau semisal dia intensitasnya tinggi. Ada yang bilang 100% hasil harusnya, oh belum, di sini kita masih 88% gitu. Jadi kalau semisal untuk lebih meyakinkannya kita pakai kata-kata disebabkan oleh hujan yang datang secara terus-menerus atau intensitasnya tinggi. Ya, ada yang jawab A, B, C, E. Ini yang jawab C kenapa nih? Ini banyak yang jawab C ada 21 orang. Ayo loh. Kenapa ini yang ngejawab C ada 21 orang sih? Apakah manusianya? Boleh kasih alasannya loh. Kalau misal alasannya logik, boleh. Bukan saya? Oke. Sebenarnya udah tahu jawabannya tapi pengen salah aja. Nah, ini nih manusia-manusia yang tidak menjadikan 100%. Oke, kita khususnya kepencet ya. Ada yang bilang mutiara dari kerang. Tapi kan banjir bukan selalu dari hujan gitu. Jadi ini tuh kayak lebih ke banjir ini isinya air hujan boleh, tapi kan nanti mutiara isinya bukan kerang, justru mutiara di dalam kerang. Nah, karena mutiara di dalam kerang, kan banjir bukan di dalam hujan, gitu. Justru si air hujannya yang mengisi si banjir itu. Jadi kalau misal jawabnya yang C, dia agak kebalik ya. Oke, nomor 6 apakah sudah aman? Aman ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Ih, Messi cepat kali. Apakah Anda 100%? Kalau bisa 100% ini gampang banget soal ini. Ya, nggak jadi turun. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu 25-an detik ya. Oke, mohon hanya menjawab di polling. Aman ya? Aduh. Oke, kira-kira kata hubungnya teman-teman apakah 100% nggak? Nanti kita spill terakhir aja. Wah, ada yang bilang berasal dari. Nah, apakah iya kah? Jawabannya apa nih? A, B, C, D, E yang paling banyak A, terus ada 28 orang yang menjawab B, 11 orang C, nah 10 orang D, 4 orang E ya. Oke. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah, nah sutra ini dibuat dari apa? Dibuat dari ulat atau berasal dari ulat. Nah, tisu ini dia berasal dari mana? Dari pohon. Nah, misal ada yang bilang, Kak, yang B juga benar dong. Apakah benar? Oke. Nah, yang B ini bisa kita menggunakan kata sifat ya. Nah, sutra ini dia sifatnya halus. Tisu ini sifatnya kasar, belum tentu tergantung harga. Karena ada tisu yang halus, ada juga tisu yang kasar. Dia tergantung harga juga ya. Jadi tidak semua tisu kasar atau tidak semua tisu halus. Jadi B ini dia kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, di mana kalimat hubungnya adalah dibuat dari. Gitu. Oke, apakah sudah aman nomor 7? Bisa kita lanjut ke nomor 8. Aman ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh iya, belum di-spill, sorry. Yang tadi 87%. Oke, kita lanjut ke soal 8. Kita buka pollingnya, silahkan dijawab hati-hati.
kita tunggu 30 detik ya. Wah, ini yang salah cukup banyak. Nah, yang mana nih? Waduh, yuk. Yang mana teman-teman? Nah, di sini yang ngejawab A, C, E ini cukup banyak ya. Coba yang ngejawab A alasannya apa? Wah, yang ngejawab A alasannya apa? Nah, yang ngejawab A, apa nih? Waduh, nih. Nah, ada yang bilang penuh itu sinonimnya sesak, makanan sinonimnya masakan. Belum tentu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau makanan disinonimkan dengan masakan, nah buah-buahan ini kan makanan tapi dia belum tentu dimasak gitu. Jadi kalau pakai sinonim ini kurang tepat karena tidak semua makanan berupa masakan. Jadi yang kedua ini dia kurang pas. Iya, jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. Nah, yang C kenapa? Kita bedah satu-satu ya yang jawabannya terbanyak. Nah, yang ngejawab C apa teman-teman? Yang ngejawab C? Oke. Nah, ada yang bilang sesak ini penyakit, terus bubur itu adalah makanan. Nah, ini belum tentu teman-teman. Kenapa? Karena sesak di sini dia bisa kita artikan dengan dua arti. Yang pertama dia area kondisi tubuh bisa ya. Nah, kalau misal kondisi tubuh yang dia mengalami sesak bisa jadi dia kita kategorikan sebagai penyakit. Tapi kalau misal kita kategorikan dengan kondisi suatu tempat, nanti dia bisa beda makna. Jadi dia bisa kita artikan dengan kondisi suatu lingkungan atau kondisi tubuh gitu. Jadi kalau misal seperti ini agak kurang tepat, maka kita pakainya adalah yang E, di mana ketika adanya udara membuat seseorang tidak sesak. Dan ketika adanya makanan, maka membuat seseorang tidak merasa lapar. Ya, sekali lagi ya, kalau misal soal-soal seperti ini harus hati-hati. Kenapa? Karena misal jawabannya di E, kadang kita akan ngejawab A, wah ini masuk akal nih, ternyata enggak juga. Karena kan di situ ada dua kata. Nah, kata pertama, kata kedua itu harus benar semua. Enggak boleh hanya benar salah satu. Oke, nomor 8, apakah sudah aman? Ya, kuncinya yakin dan hati-hati ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, jangan terkecoh lagi yuk. Oke, kita buka polling-nya. Hati-hati teman-teman. Wah, ini gampang banget. Harusnya di atas 97% sih. Apakah sudah aman kita bahas? Aman ya? Gampang banget ya? Chat, oke nggak apa-apa Sabil. Optimis 100% tidak, yang benar cukup sedikit ya. Bahkan bisa kita katakan sedikit daripada soal-soal yang sebelumnya. Nih, kenapa nih? Kita end polling dulu ya. Wih. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Boleh ya ngejawab A, B, C, D, E, kasih tahu alasannya ya. Nah, yang ngejawab A kenapa, B kenapa, C kenapa, D kenapa, E kenapa. Oke, dari Diki, rajin belajar menjadikan pintar, rajin begadang menjadikan lelah. Kalau ingin pintar harus rajin belajar, kalau sakit, nah gimana kalau sakit minum obat? Kalau enggak A sepertinya C. Oke. Nah, jadi di sini pintar karena belajar, lelah karena begadang. Oke, di sini kita bisa menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, jadi ketika seseorang belajar bisa menjadikan seseorang pintar. Ketika seseorang begadang bisa menjadikan seseorang menjadi lelah. Oke, di sini ada yang ngejawab A dan B, ini cukup banyak ya. Yang ngejawab A kenapa? Yang ngejawab B. Ada yang ngejawab B, belajar, pintar, obat, sakit. Nah, kalau misal kita pakai kata hubung belajar menjadikan pintar, kenapa obat menjadikan sakit?
Ayo, dia kurang pas ya. Iya, jadi yang B ini dia kurang tepat ya teman-teman ya. Yang nggak ada suaranya boleh diarahkan untuk ini ya, aktifkan audio teman-teman ya. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke soal 10, apakah sudah aman? Iya, benar Devira, obat jadiin sakit ya. Nomor 10, silakan hati-hati. Ini gampang banget ini soal ini. Tadi jawabannya yang A. Sorry kok A. Begadang lelah C. Optimis 100%. Oh, tidak. Belum 100% yang ini. Oh iya, tadi belum dicontreng ya. Sorry, Saipul. Oke, sudah aman? Itu tadi jawaban yang sebelumnya, cuy. Aku bilang yang C itu yang sebelumnya. Nah, ini. Begadang sama lelah. Coba tadi yang belum dicontreng udah ya. Oke. Duh, gimana nih? Nomor 10 belum sampai 100%. Yang manakah? Apakah yang A, B, C, D, E? Alasannya kenapa? Kira-kira ini kata atau kalimat hubungnya apa? Ada yang bilang kipas menghasilkan udara dingin, terus yang oven menghasilkan udara panas. Yang manakah? Wih, ya. Ada yang bilang kata sifat. Nah, jadi untuk penghubungnya bisa kita pakai ini ya. Jadi kipas ini menghasilkan udara dingin, sedangkan oven menghasilkan udara panas. Jawabannya adalah A. Ini cukup gampang, tapi yang benar masih 98%. Ada 8 orang yang masih menjawab secara kurang tepat. Oke, nomor ini apakah sudah aman? Aman ya? Oke. Iya, sayang banget ya 2% masih kurang pas. Semoga habis ini 100% ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11, lebih hati-hati lagi dalam menjawab. Iya, terlalu easy nyatanya belum ada yang sampai 100% cuy. Yang punya soal boleh dikirim ya. Kayaknya kita akan soalnya habis sebelum waktunya habis. Benarnya tidak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Cara ngirim soal, nah itu tuh yang di bagian chatnya ada kotak plus, kalian kirim aja. Eskavator tuh yang di pinggir jalan. Yang kalian tau gak sih mainan ada yang kayak apa sih ya? Ya, yang buat bawa alat berat buat mindahin nih. Oke, udah aman ya? Oke. Nah, ya. Oke. Di sini ada emas, ada tambang. Kira-kira kalimat atau kata hubung yang tepat apa? Yang mana nih? Wih, dari Dika B, karang sama laut. Nah, ada yang bilang terdapat, ada yang bilang emas dicari di tambang atau berasal dari juga boleh. Nah, jadi di sini emas ini dihubungkan dengan tambang. Ini boleh dihasilkan dari ya, emas dihasilkan dari tambang, maka karang dihasilkan dari laut. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, tapi yang benar adalah 81%, kayaknya nggak mungkin yang 19% kepencet semua ya. Oke, silahkan boleh dijelaskan yang A, C, D, E, kenapa memilih A, C, D, dan juga E. Gimana nih? Ayo loh. Yang A, C, D, E kenapakah? Kepencet ya. Oke. Ya, ya. Kepencet ya. Kepencet. Oke, kepencet. Ya, nggak apa-apa. Nggak teliti, kegocek. Oke, lebih hati-hati lagi ya. Banyak yang kesleo dan kepencet, tapi nggak apa-apa. Nah, apakah sudah aman teman-teman? Ada yang bilang emas didapat dengan ditambang. Nah, tapi kan di sini tidak ada kata-kata di-nya. Jadi di sini hanya emas terus tambang. Nah, jadi tambang ini dia lebih ke kata tempat.
Kalau misal kata tempat, maka dihubungkannya dengan kata tempat, yaitu laut, gitu. Jadi kalau misal yang D, dia kurang pas. Tembaga dihasilkan dengan apa tadi? Di eskavator. Masa kayak kita mau ngomong dia bisa sampai karena di mobil. Nah, biasanya kalau di mobil atau gimana gitu ya, nanti dia kurang pas. Oke, apakah sudah aman? Ya, karena pantai itu bagian dari laut. Oke, aman ya? Yuk, kita lanjut nomor 12. Oke, kalau ada siap polling, nah silakan keluarkan pollingnya. Keluarkan polling yang saya yang punya polling ya. Oke, silakan dijawab pollingnya. Reklame, ayo ada yang nggak tahu reklame ini apa? Kayaknya kalian biasa lihat ini, cuman kayaknya baru nggak, oh itu namanya. Wih, ini gampang. Yang benar tapi nggak sampai 40% ya. Bisa diulang nggak? Wah, kurang tahu. Ya, Rahmat boleh langsung ditulis Rahmat. Oke, apakah sudah aman? Aman ya? Waduh, gimana nih teman-teman? Kira-kira kata atau kalimat hubung yang tepat yang manakah antara A, B, C, D, E? Sesuatu dalam ukuran kecil dan besar. Oke, itu dilihat dari ukurannya, dilihat dari ukurannya. Wah, benar banget ya. Jadi, kalau misal kita menggunakan kata hubung, nah, jadi versi kecilnya yaitu poster. Karena kalau misal poster itu kan kayak ditempel di dinding. Sedangkan kalau misal reklame tuh kayak ditempelnya kayak dia apa sih namanya? Misal iklan apa gitu dia papan reklame. Dia nyebutnya aja papan reklame. Jadi papan adalah iklan yang disediakannya dalam bentuk yang besar. Nah, jadi kalau versi kecilnya kan poster, versi gedenya ini reklame, maka versi kecilnya adalah si silet. Nah, versi gedenya adalah pedang. Jadi kalau misal televisi sama penyiar ini kurang pas karena penyiar adalah si subjeknya. Yang C, D, E dia kurang tepat. Oke, jawabannya adalah yang A. Apakah sudah aman nomor 12? Bisa kita lanjut ke 13? Aman ya? Oke, untuk nomor ini yang benar 32%. Nah, jawabannya 30%, 32% yang lain kenapa salah? Apakah karena tidak tahu reklame itu apa? Atau salah pencet? Nggak mungkin sih, 68 orang salah pencet ya. Oke, ada yang banyaknya adalah karena nggak tahu reklame itu apa, sekarang udah tahu, nanti kalau semisal keluar harus benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita tunggu sekitar 30 detik. Oke, apakah sudah aman? Iya, memang soal-soal di Kahoot ini kita bahas supaya nanti tidak ada yang bingung ya. Wih, ini cukup mudah tapi yang salah masih cukup banyak. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Ayo loh, jawabannya apa? Nah, kira-kira kata atau kalimat hubung apa yang tepat untuk soal nomor 13? Oke, ada yang bilang hewan kecil yang dimakan, ada yang bilang dimakan atau makanannya adalah apa. Nah, untuk kalimat hubung yang tepat di sini adalah dimakan oleh. Jadi kalau misal dimakan oleh, maka nanti kita pilihnya adalah nyamuk dimakan oleh cicak dan ikan dimakan oleh kucing. Maka jawaban yang tepat adalah
pilihan D. Nah, yang benar berapa? Yang benar 83%. Oke, berarti ini lebih dari 50% menjawab kurang tepat. Kenapa, teman-teman? Nah, yang ngejawab A, B, C, E, kenapa nih? Oke, kebanyakan salah pencet juga kah? Nah, lebih hati-hati ya, teman-teman ya. Jadi memang terkadang ada soal-soal yang terlihat mudah, tapi dia ada sedikit, ya lumayan menjebak. Oke, apakah aman kita lanjut ke soal nomor 14? Oke, nomor 14 silahkan dikerjakan. Kok ini? Bisa nih 100%. Oh, tidak teman-teman, ini belum 100%, bahkan di bawah 90%. Ya, apakah bisa kita bahas teman-teman? Udah 400 orang, kita bahas ya. Nah, silahkan kalian spill ini kata atau kalimat hubungnya apa? Ayo loh. Ada yang bilang wadah. Ada yang bilang ditempatkan. Sampai berapa soal? Kalau nggak salah 15, kalau salah lebih. Nah, jadi kalimat hubung yang tepat di sini adalah diletakkan dalam. Jadi kalau misal diletakkan dalam, maka nanti kita pakai air diletakkan dalam gelas. Maka tanaman diletakkan di dalam pot. Jadi jawabannya yang B, yang benar 85% orang. Siapakah Anda yang benar? Yang benar siapa aja nih? Ayo loh, yang benar siapa? Wih, nah yang benar cukup banyak ya. Oke, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terkecoh. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Gimana dengan D? Nah, yang D emang kenapa? Nah, kalau yang D ini bisa kita pakai ya, di dapur ada gelas. Nah, masa di tanaman ada taman, dia kebalik. Harusnya kalau misal kita mau bilang di dapur ada gelas, maka di taman ada tanaman gitu. Ini ya. Oke, apakah sudah aman teman-teman? Kenapa enggak C? Nah, kalau C ini yang berbahan kaca adalah gelas. Masa yang berbahan tanaman adalah mawar, dia kurang tepat. Jadi kita pakai yang D. Jadi dia ditempatkan di dalam apa? Oke, lanjut ke nomor 15. Silahkan dikerjakan hati-hati. Oke, silahkan dikerjakan. Yuk. Nanti kita tunggu sekitar 25 detik ya, biar yang lain tidak terburu-buru. Ya, sayangnya belum ada yang 100% di hari ini. Semoga next time ada yang 100%. Oke, bisa kita end teman-teman? Atau ada yang masih mau ngejawab dulu? Sudah aman ya? Nah, ini udah 370 lebih yang ngejawab. Nah, oke, ini kira-kira kata atau kalimat hubungnya apakah? Tempat menyimpan. Ada yang lainnya nggak? Untuk menyimpan boleh, disimpan di boleh, untuk meletakkan atau tempat meletakkan juga boleh. Nah, jadi kata hubung yang bisa kita gunakan adalah yaitu ini, adalah tempat menyimpan sesuatu. Maka nanti kita bisa pakai rak itu adalah tempat menyimpan barang dan lemari adalah tempat untuk menyimpan pakaian. Kalau yang lain ini dia kurang pas ya. Misalnya ada yang bilang, "Kak, di kamar ini ada barang, di dapur ada lemari." Bisa jadi, tapi dia kebalik ya. Jadi lebih tepatnya rak ini nanti untuk meletakkan barang dan pakaian untuk meletakkan pakaian lemari untuk meletakkan pakaian. Yang benar berapa? 95%. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah aman?
Oke. Nah, silakan teman-teman yang merasa benar semua 15 soal jawab A, yang benar 14 soal ini B, nah yang benar 13 soal C, 12 soal D, 11 ke bawah jawab E. Silakan menjawab di polling. Oke, kita buka pollingnya, silakan langsung diklik polling. Oke, salah 3. Salah gara-gara reklame ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Ini sudah ada, oke, kita tunggu sampai 300 orang deh. 10, 9, 8, 7, 6. Ini nggak usah 300 lah ya, lama ya. Oke, kita tutup. Wah, nah yang benar semua ada 55, yang benar 14, 82, yang benar 13, 73, yang benar 12, 61, sisanya 11 atau kurang ada 24 orang. Oke, silakan teman-teman nanti bisa pelajari lagi ya untuk yang mungkin masih ada kesulitan atau kebingungan. Ya, soalnya terlalu mudah ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti buat kalian yang misal punya soal-soal yang dirasa sulit, boleh dikirimkan lewat Mince dan jangan lupa tidak usah di-lock ya, karena nanti agak butuh waktu untuk mengirim. Oke, mohon maaf karena laptop saya kehabisan baterai, saya pindah ke sini ya teman-teman ya. Oke, ya mohon maaf Mince ya, nggak jadi Mince, sorry. Bentar Mince nutup bentar. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih, boleh nanya ke Mince ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri untuk malam hari ini. Makan mulu, saya baru makan guys. Tebak saya makan apa, ayo. Ya jangan lupa teman-teman untuk isi ratingnya guys. Makan orang, saya tidak sejahat itu kakak. Saya makan ya capcay. Capcay makan mie, makan hati, sedih banget. Ya, sebelah Rafael. ASMR dong Minje. Oke, kita jangan lupa isi dulu nih ratingnya guys. Bukan Papski guys. Kan kemarin udah Papski. Gara-gara Mindy nih. Oke, mungkin kita ketemu lagi di hari Senin yang free ya. Jangan lupa like and comment. Sorry. Saya malah kepikiran konten saya. Jangan lupa untuk ikut terus untuk live class yang free ini. Kalau misalnya kalian pengen dapat rekamannya ya pasti harus beli lah ya. Itu aja teman-teman. Jadi kita akan ketemu lagi untuk yang free di hari Senin depan. Minggu depan kayaknya Senin sampai Rabu doang ya. Soalnya kalau nggak salah enggak ya. Sampai Jumat masih tetap. Tapi minggu depannya lagi baru Senin sampai Rabu. Pas mau Lebaran Idul Adha ya minggu depannya lagi 2 minggu akan datang. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di live class berikutnya. Dadah teman-teman.